Ayo kita bersemangat. Ada haleluya. Luar biasa, ini dia jemaat Medland Gria 50. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Kita bersyukur kalau kita boleh ada pagi hari ini, bisa bernapas dengan bebas, bisa bergerak dengan leluasa, bisa melihat dengan jelas. Semua karena anugerah Tuhan. Amin Bapak Ibu. Semua karena kebaikan Tuhan. Dan kebaikan Tuhan itulah yang mendorong kehidupan kita untuk kembali kita datang beribadah kepada Tuhan, menyenangkan hatinya melalui puji-pujian, penyembahan, dan nantinya kita akan diberkati oleh kebenaran firman Allah. Mari Bapak Ibu, kita akan mulaikan ibadah kita pada saat pagi hari ini. Saya coba kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau persiapkan hati dan kehidupan kita. Kita mau rasakan kebaikan Tuhan lebih lagi. Kita mau berjumpa dengan kasih-Nya lebih dalam lagi. Haleluya. Kita dengan satu pujian, kasih dari surga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat ini. Mengalir kasih dari mengalir
Kalau kami boleh ada sampai hari ini Tuhan, pada pagi hari yang indah ini, kami bisa datang untuk memuji, mengagungkan Tuhan. Karena kebaikan Tuhan yang begitu besar dan nyata di dalam hidup kami semua. Karena Tuhan itu terlalu baik. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan jalannya ibadah pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan di dalam tangan Tuhan, baik dari permulaan, pertengahan sampai pada tamatnya. Kuasai dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Lawati kami semua Tuhan. Dengan lawatan Allah kami akan merasakan sukacita yang besar yang Kau berikan buat kami. Kami yakin dan kami percaya juga, kami sudah mempersiapkan hati kami, pikiran kami, kehidupan kami. Kami sudah letakkan di bawah kaki Tuhan. Biarlah Engkau ambil sepenuhnya Tuhan, supaya sukacita itu menjadi milik kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat umat-umat ketebusan-Mu. Mungkin masih ada di dalam perjalanan, Engkau tibakan di tempat ini Tuhan, supaya kami sama-sama memuji, mengagungkan Tuhan. Kami berdoa buat umat-umat ketebusan-Mu yang hari ini Tuhan, mereka pulang kampung. Di dalam perjalanan mereka, biarlah Tuhan beserta dengan mereka. Engkau juga memberkati mereka dimanapun mereka berada. Biarlah sukacita itu juga menjadi milik mereka semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat setiap pelayan-pelayan-Mu. Sucikan mereka ya Tuhan, kuduskan mereka ya Tuhan, supaya benar-benar mereka melayani, karena bukan karena manusia, tetapi mereka melayani karena mereka mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Baik pimpinan pujian, baik singer ya Tuhan, baik tim musik ya Tuhan, baik multimedia khususnya juga Tuhan buat kolektan. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, Engkau urapi dengan kuasa-Mu. Apa yang ditabur sebentar firman-Mu menjadi berkat dan bagian buat kami. Yang ada kami diberkati oleh Tuhan. Sucikan tempat ini, kuduskan tempat ini. Di dalam nama Yesus, kebebasan Engkau berikan buat kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan mulaikan ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Kami berterima kasih kepada Ibu Gembala yang masih memberikan kami kesempatan untuk belajar melayani Tuhan. Dan pagi hari ini, meskipun mungkin ada sebagian daripada saudara-saudara kita seiman tidak bersama-sama dengan kita, tapi kita tetap mendoakan mereka supaya Tuhan tetap memberkati mereka dimanapun mereka berada. Amin Bapak Ibu. Dan kita yang ada di sini, kita tetap mau memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kita angkat satu pujian, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Mari kembali saya jemput, kita sama-sama berdiri. Kita mau bernyanyi untuk menyenangkan Dia. Haleluya. Terima kasih dan sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Aku
Capek belum nih Bapak Ibu? Belum ya? Masih semangat ya? Kan libur panjang kita. Ya, libur panjang. Tambah panjang juga memuji Tuhan. Amin Bapak Ibu. Masih semangat memang. Jemaat sini luar biasa semangatnya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Selanjutnya kami akan memberikan kesempatan untuk kesaksian pujian dari sekolah minggu dan tunas remaja. Kasih
Puji Tuhan. Inilah yang menjadi kebanggaan kita jika kita melihat bahwa anak-anak kita mulai daripada anak sekolah minggu, remaja sampai pemuda diberkati oleh Tuhan. Dan kita terus doakan mereka supaya senantiasa Tuhan campur tangan dalam setiap langkah masa depan mereka. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan. Selanjutnya kita sudah akan masuk ke dalam pelayanan firman Tuhan. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau mempersiapkan kehidupan kita untuk lebih dalam lagi kita masuk untuk menerima kebenaran firman Allah. Mari kita mengangkat satu pujian penyembahan bagaikan tanah kering yang merindukan air. Biarlah firman itu turun dalam relung hati kita, memberkati kehidupan kita. Haleluya. Bagaikan tanah kering yang merindukan
Bapa yang baik, Bapa yang kekal, Bapa yang kami agungkan, kami tinggikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, di pertengahan ibadah kami ini Tuhan, kembali kami datang lagi kepadamu. Kami aminkan pujian yang baru saja kami naikkan Tuhan. Sungguh luar biasa Engkau Tuhan. Saat pagi ini Tuhan, Kau alirkan kepada kami urapan kuasa Roh Kudus. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kalau sampai pada saat ini kami sebagaimana kami ada, ini bukan kuat gagah kami, tetapi ini adalah kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk semua umat-umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Tuhan, mungkin mereka ada yang susah hati, ada yang kecewa, ada yang imannya lemah, ada yang menghadapi masalah, ataupun sakit penyakit, ataupun ekonomi Tuhan. Tetapi pagi ini Tuhan sudah memberikan kami kekuatan penghiburan yang luar biasa. Kami sudah memuji-muji Engkau. Pujian kami ini sudah naik kepadamu sebagai dupa yang harum di hadapan hadirat Yesus. Saat ini Tuhan, tiba saatnya kami akan menerima sebagian dari firman-Mu. Tuhan berfirman-Nya kepada kami. Berikan kami pengertian akan firman-Mu. Akan kami merenungkan firman-Mu. Tuhan, supaya firman-Mu itu menjadi kekuatan dalam firman kami, menjadi berkat. Beri kami pengertian agar sepanjang hidup kami melakukan firman-Mu. Bapa, urapi hamba-Mu yang akan memberitakan Injil kebenaran-Mu. Pakai lidah bibir mulutnya jadi berkat bagi kami semua yang hadir pada siang hari ini. Bahkan yang tidak hadir Tuhan, Engkau melawati dengan firman-Mu. Agar kami pulang membawa berkat sukacita damai sejahtera daripada-Mu Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sedang menghadapi masalah tentang ekonomi dikuatkan juga Tuhan, dipulihkan ekonominya Tuhan. Yesus, hanya kepadamu aku berseru dan berserah. Pada siang hari ini Tuhan, kami mau menerima sebagian firman-Mu. Karena tanpa firman-Mu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Karena iman kami timbul dari pendengaran, itu firman Tuhan, air kehidupan. Tuhan, pakai hamba-Mu untuk menyambung lidah daripada-Mu. Urapi hamba-Mu dari ujung rambut sampai ujung kaki, dari ujung rambut sampai ujung tangan. Oh Tuhan, urapi dengan urapan kuasa Roh Kudus. Kau pakai lidah bibir mulut hamba-Mu supaya jadi berkat dari kami. Bahkan juga sebentar Tuhan, kami akan memberikan persembahan yang pertama. Oh Tuhan, untuk membesarkan kerajaan surga, untuk kami pergunakan untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, berkati tangan-tangan yang sudah memberikan, yang akan memberikan, sucikan, kuduskan, layakkan, perkenankan di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni dosa kami, ampuni pelanggaran kami, karena kami manusia tidak luput dari salah dan dosa. Tuhan, urapi ruangan ini, urapi kami semua. Kami mau siap menerima firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa ini dan kami sambut firman-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan, kita akan memberikan korban persembahan. Kita angkat satu pujian lama yang berjudul Kudayung Dayung. Melewati angin ribut dan
Haleluya. Puji Tuhan. Bersyukur buat kebaikan kasih Tuhan. Sampai hari ini saya dan saudara kita masih ada di rumah Tuhan. Kita beribadah, menikmati hadirat Tuhan. Terima kasih juga buat Tante Bala yang percayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan bagi kita semua saat pagi hari ini. Puji Tuhan. Mari kita buka kitab kita, Yesaya 40 ayat yang ke-31. Yesaya 40 ayat yang ke-31. Demikian firman Tuhan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Berbahagialah kita yang membaca, mendengarkan, serta melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini saya percaya kita semua sudah merasakan hadirat Tuhan. Kita sudah mengalami satu di mana ketika kita masuk dalam rumah Tuhan, roh kita mengalami kebebasan untuk memuji Tuhan. Haleluya. Itu sebabnya saya beri judul firman Tuhan pagi hari ini, yaitu keletihan. Saudaraku, setiap manusia pasti pernah mengalami keletihan. Mulai dari anak-anak sampai orang tua, semua pasti mengalami yang namanya keletihan. Keletihan ini bisa faktor karena dari luar dan juga dari dalam. Tetapi yang sering kali memicu itu faktor dari luar, saudara. Sehingga ketika faktor dari luar ini, keadaan di sekitar kita itu mempengaruhi terlebih kerohanian kita. Tidak dapat dipungkiri bahwa ketika dalam keadaan keletihan secara jasmani, itu roh itu juga bisa dipengaruhi. Tetapi kalau diri kita damai, saudaraku, hati kita senang, pola pikir kita senang, kita tidak akan terpicu yang namanya dengan keletihan. Karena Alkitab berkata hati yang gembira adalah obat, ya kan? Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Itu sebabnya kalau diri kita mengalami satu ada damai, hati kita senang, walaupun sekali lagi bukan berarti tidak punya masalah, tidak punya pergumulan, tidak punya kesulitan. Tetapi ketika hati itu, saudaraku, hidup kita merasakan ada damai dari Tuhan, saya percaya segala keletihan apapun itu, saudaraku, mau faktor dari luar, itu tidak akan bisa mempengaruhi kerohanian saya dan saudara. Sebabnya, apa penyebabnya, saudaraku, dari keletihan? Yang pertama yaitu karena jenuh. Anak-anak, ya, Senin sampai Jumat belajar, ya. Apalagi kalau sudah Sabtu Minggu, nah itu pasti waktunya untuk bersantai atau mungkin acara liburan keluarga, ya. Apalagi kalau sudah hari Minggu, seringkali di hari Minggu itu bisa membuat, ya, faktor kejenuhan itu terjadi dalam kehidupan orang Kristen. Gara-gara masalah sedikit, ya, bisa mempengaruhi, saudaraku, tidak bisa ibadah hari Minggu. Ya. Padahal kalau sebenarnya masalah itu kecil,
Ya, tapi itu membuat kita membuat jadi kerohanian kita terpengaruh karena keadaan kejenuhan. Kita lihat satu contoh di dalam Yunus. Ya. Yunus ketika ada di posisinya, saudara tahu cerita Yunus kan? Di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam. Saudaraku, secara manusia selama 3 hari 3 malam ada di dalam perut ikan. Ya, Alkitab tidak bilang dikatakan ikan paus. Saya ingat dulu ketika sekolah ikan paus katanya. Tapi ikan besar. Tapi di sana ketika dia ada di dalam perut ikan, saudaraku, yang berdoa siapa, saudara? Apakah Yunus saat itu mati? Yang berdoa tentu jiwa dan rohnya, karena tidak ada ruang hampa, ya. Dan kita lihat mengapa Yunus bisa letih, saudara. Karena dikatakan ketika Allah panggil dia untuk memberitakan Injil ke Niniwe, tapi dia lari kemana? Hah? Dia lari panggilan. Dia mungkin merasa, aduh, ini Niniwe ini kan kota yang tidak baik, yang penuh dengan kejahatan. Ya, istilahnya, ngapain mikirin Israel, diri sendiri aja nggak bisa, mau mikirin orang untuk kesana, apalagi memberitakan Injil. Tapi saat ketika itu dalam hatinya Yunus, dia ada kerasa jenuh pada seorang hamba Tuhan, saudara. Dan kita lihat apa akibatnya, saudara. Akibat ketika dia mengalami yang namanya titik jenuh, banyak kerugian material. Dia di atas kapal, dan orang-orang waktu itu membuang barang-barang karena keberatan. Berat kapal itu sudah hampir mau tenggelam. Dan ketika itu diundi, yang jatuh justru Yunus. Kalau dipikir-pikir, kenapa enggak orang lain? Kenapa kok Yunus? Tetapi inilah Alkitab, ya. Sekali lagi, saudaraku, Tuhan itu Tuhan yang tidak pernah, selalu ada menyertai dalam kehidupan Yunus. Sekalipun dia sudah menyeleweng, ya, dia tidak memberitakan Injil. Dan kita percaya setiap pilihan selalu membawa konsekuensi. Pilihan dia. Dan kita tahu bahwa ketika dia, saudaraku, keluar dari panggilan Allah, ya, banyak yang dirugikan. Ya, sekali lagi, jangan kita lari dari hadirat Tuhan. Amin. Haleluya. Saudaraku, ketika kita lari dari hadirat Tuhan, yang dirugikan bukan kita saja, orang lain. Orang lain dirugikan. Ketika saat itu juga Yunus, dia ada di kapal, semua barang rugi. Dan kita tahu bahwa kita mau bahwa dalam hidup saya dan saudara, Allah selalu memproses, namanya seringkali ada dibilang sekolah kehidupan. Saudara, tidak ada yang lulus di dalam hidup ini. Umur, ya, mau 70, 80, 90 tahun tidak pernah lulus ketika ada menghadapi kehidupan ini. Ketika kita ada di dalam proses Tuhan, memang kita tahu memang tidak enak. Saya percaya pasti mengalami ketidakenakan, saudara, ya. Jadi yang pertama yaitu tadi dikatakan bahwa Yunus dia selalu mengalami kejenuhan. Di sini saya mau katakan bahwa
jangan sampai kita keluar dari hadirat Tuhan. Yunus 2 ayat 7. Coba kita buka saudaraku. Yunus 2 ayat 7. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Jadi Yunus pernah mengalami keletihan. Istilah ada letih lesu, apalagi saudara, loyo, lemah, lunglai, 5L katanya. Tapi saya percaya bahwa kita mau tetap terus ada di dalam hadirat Tuhan. Karena di dalam hadirat Tuhan sekali ada pemulihan. Di dalam hadirat Tuhan ada kesembuhan. Di dalam hadirat Tuhan ada kuasa, saudaraku. Tapi di luar hadirat Tuhan, Alkitab berkata, sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yohanes 15 katakan, hanya di dalam Yesus. Makanya kita harus melekat kepada pokok anggur. Ya. Kalau berbicara anggur tentu sukacita. Tadi pujian, ya, sukacita luar biasa, ya. Jemaat dibawa menikmati sukacita, dibawa merasakan ada kasih Tuhan, ya, yang begitu besar yang kita boleh rasakan. Saudaraku, sukacita itu tidak bisa dibayar dengan nilai apapun. Ketika ada sukacita Tuhan, sekalipun masih banyak, saudaraku, masih banyak persoalan, pergumulan, tapi kita tetap terus ada di dalam hadirat Tuhan. Ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan, saya percaya Tuhan itu dikatakan tidak kurang panjang tangan Tuhan untuk menjamah, tidak kurang tajam telinga Tuhan untuk mendengar setiap seruan, setiap apa yang menjadi doa saya dan saudara. Sekali lagi, kita mau supaya tetap terus ada di dalam hadirat Tuhan. Amin. Mau anak-anak muda, ya, jangan berkata, saya masih muda, saya belum bisa. Saudaraku, justru sekarang kita mau anak-anak muda ini adalah generasi untuk melanjutkan gereja. Jangan sampai anak muda, ya, mulai saudaraku, dirusak dengan keadaan situasi. Saya sangat miris kadang melihat, ya, apalagi saat anak remaja, saudaraku, kalau sudah waktunya tidak lagi ada di dalam Tuhan. Kebanyakan di luar, saudara. Ya. Bukan berarti di luar itu gak perlu. Tapi ketika anak sudah bebas, sudah tidak lagi ada persekutuan doa, tidak ada lagi baca Alkitab, tidak ada lagi mesbah doa antara keluarga bersama dengan anak, apa jadinya, saudara? Gereja hari ini. Yang kedua yaitu apa faktor daripada keletihan? Yang kedua itu karena hikmat manusia. Hikmat manusia. 1 Korintus 2 ayat 4 sampai ke 5. 1 Korintus 2 baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Keletihan yang kedua faktor itu ketika kita memakai dengan hikmat manusia. Ayat 5, iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia. Pintar boleh,
Boleh, siapa bilang nggak pintar saudara? Kalau nggak pintar kita anak Tuhan dibodoh-bodohi, iya kan? Ya akal-akalin, pintar boleh, ya. Hebat bisa, tetapi jangan mengandalkan hikmat manusia. Alkitab berkata ini, tetapi pada kekuatan Allah. Maka dikata Amsal katakan, janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri, tapi pengertian kepada Allah. Yunus memakai hikmat, ya karena dia, wah bakal kalau saya nggak bisa pasti nggak apa-apa. Justru apa? Justru dia tidak pergi ke Niniwe, baru dia mengerti. Akal dia pakai, logika dia, ya, pengetahuan dia, ya, sehingga yang ada dalam otaknya, saya pasti aman, tidak mengalami apa-apa. Tetapi justru Tuhan, sekali lagi, Tuhan itu maha melihat. Dia adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang maha tahu, saudaraku. Saudara, dimanapun kita berada, saya percaya dia adalah Allah yang berkuasa. Tidak ada yang tersembunyi di bawah kolong langit ini. Makanya satu detik pun hidup saya dan saudara, dia tahu, saudara. Kemanapun kita pergi, dia selalu ada. Karena dikatakan dia apa? Dia adalah Allah Immanuel, Allah yang beserta kita, Allah yang menyertai kita. Tapi tanpa kita sadari, ketika kita ada persoalan, nah Tuhan di mana ya Tuhan? Kok Tuhan nggak tolong saya? Tuhan nggak bela saya? Ini masalah saya. Tuhan selalu ada bersama dengan saya, saudara. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya. Dia tidak pernah membiarkan kita. Makanya jangan memakai hikmat manusia. Hikmat Tuhan itu luar biasa, saudara. Dia tahu membedakan mana yang dari Tuhan dan mana yang bukan dari Tuhan. Tuhan mau supaya kehidupan kita selalu kita tetap selalu bersandar kepada Tuhan. Yeremia katakan apa? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Tetapi apa dikatakan ayat 9? Tetapi terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Orang yang mengandalkan Tuhan, saya percaya Tuhan akan berkati. Itu ayatnya. Kita tidak bisa lepas daripada Tuhan, ya. Jadi Tuhan mau supaya kuasa Roh Kudus dan kepenuhan Allah ada di dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya? Ya. Supaya kita jangan, saudaraku, sekali lagi kita jenuh, letih, saudaraku, kita kembali ke hadiratnya. Haleluya. Kita kembali ke hadiratnya. Matius 11 ayat 28. Ini ayat saya percaya kita sudah tahu ini ayat, saudaraku. Matius 11 ayat yang ke-28 sampai yang ke-29. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ini ayat jangan dipotong, saudara. Tuhan, aku sudah kasih semua persoalanku sama Tuhan, semua masalahku, pergumulanku sama Tuhan. Tetapi ayat 29, pikul laku yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ayat 28 kita berkata, Tuhan, saya sudah serahkan Tuhan semua persoalan, tapi kenapa disuruh saya pasang ku? Ada kata ku.
bagi orang petani tahu ya, kalau membajak sawah ya, kerbau, sapi apapun itu selalu dipasang kuk. Kalau tidak dipasang kuk bisa lari ke tetangga, saudaraku. Dia harus dipasang kuk supaya jangan membuat masalah. Saya percaya bahwa kuk ini bukan kuk masalah dosa. Kuk ini bukan masalah artinya perhambaan, tetapi kuk di sini artinya kita percaya bahwa kita menjadi hamba yang sudah melakukan kebenaran firman Allah. Kita menjadi hamba yang selalu hidup di dalam kebenaran Allah. Makanya kata pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Kita percaya sekali lagi bahwa kita selalu diperlengkapi. Hidup saya selalu diperlengkapi. Kita diubahkan. Bahkan di dalam kitab 2 Timotius 3:6 kita semakin dinasihati, ya, kita semakin apa? Diajar. 2 Timotius 3:16 kita semakin terus firman Allah itu menasihati kita, menegur, saudara, membuat hidup saya dan saudara kita mengalami ada perubahan, sehingga dalam keletihan kita mau bangkit untuk terus mau hidup dalam kebenaran Allah. Ada kata rendah hati, ya. Saya percaya orang yang rendah hati Tuhan sangat senang. Karena Tuhan benci kepada orang yang sombong, tinggi hati. Orang yang rendah hati dan lemah lembut. Lemah lembut ini bukan karena suaranya dibuat-buat, saudara, ya. Ada banyak suara. Enggak, saudara, bukan. Lemah lembut ini apa? Perkataannya diurapi Tuhan. Perkataannya penuh dengan hikmat yang dari Tuhan, sehingga ketika berhadapan dengan siapa saja orang-orang senang. Haleluya. Orang-orang kalau bisa jangan pergi, selalu dia ada bersama dengan. Tapi coba saudaraku, kalau dia ada di sana, itu jadi masalah, saudara. Hanya gara-gara dia satu, itu jadi masalah, berantem gitu. Saudara pernah mengalami seperti itu? Ada ibu-ibu bilang sering, ada yang ketawa, saudara. Hanya gara-gara dia, saudaraku, ya, bisa masalah itu, saudara. Tapi coba kalau satu ini membuat damai, rasanya itu satu RT, saudaraku, kalau bisa jangan aku pergi dulu, om tante ini. Ada adem, ya. Kenapa? Karena hidupnya itu penuh dengan berkat, saudara. Perkataannya itu sejuk, saudara. Perkataannya itu enak banget kita dengar. Haleluya. Jadi orang yang rendah hati Tuhan sangat senang. Orang apalagi kalau yang rendah hati itu mau dikasih tahu apapun dia mau A sampai Z, dia pasti bilang. Kalau orang jauh kan mungkin. Tapi kalau dalam hati nggak tahu ya. Dia ada cerita, Pak, tolong kakinya, Pak. Tapi kalau ketemu orang mata, lihat matamu nih. Mata, kan siapa mata? Tapi orang mata kalau begitu, tapi hatinya baik. Haleluya. Puji Tuhan, saudaraku. Jadi Yesus sekali lagi dia memberikan jawaban buat saya dan saudara apa yang dilakukan oleh Yesus, dan ini juga menjadi bagian kita ketika kita mau tetap hidup kita mengalami satu, saudaraku, ada kekuatan Tuhan. Kita tidak mau di dalam kejenuhan, dan kita tidak mau memakai hikmat manusia. Yang pertama yaitu kita buka di dalam Markus 1 ayat yang ke-35. Ini yang Yesus lakukan, saudaraku. Dan ini juga ada arus bagian gaya hidup saya dan saudara.
Haleluya. Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Yesus pagi-pagi benar berdoa. Saya percaya inilah yang menjadi gaya hidup saya dan saudara. Kalau dibilang gaya hidup saudaraku, ya berarti itu identitas kita sebagai orang percaya, yaitu kita mau tetap terus ada persekutuan doa. Yesus saja berdoa. Jangan bangun pagi cari pisang goreng, saudara. Jangan cari kopi dulu. Ya, jangan cari Facebook, YouTube, segala macam WA. Tidak, saudara. Bangun pagi, kita naik, ku pandang wajahmu dan berseru. Kita pandang wajah Yesus dulu. Ya. Pandang dia, saudaraku. Kita tahu bahwa ketika kita ada dalam persekutuan doa dengan Tuhan, sepanjang hari apapun yang kita kerjakan dalam bekerja, mengurus anak-anak, mengurus keluarga, mengurus rumah tangga, semua yang diurus, saya percaya ada damai sejahtera yang dari Tuhan. Tapi kalau tidak ada doa, waduh, ini bisa yang enggak masalah bisa jadi masalah, saudara. Yang enggak perlu dipersoalkan jadi persoalan. Kenapa? Karena tidak ada doa. Semua disalahin, saudara. Tapi kalau ketika ada doa itu, kita tahu ada kekuatan Tuhan, ada kuasa Tuhan, sehingga kita tahu bahwa dengan doa itu, itulah yang harus kita lakukan semakin lebih lagi terus kepada Tuhan. Karena Alkitab berkata, janganlah jemu-jemu untuk berdoa. Saudara sudah jenuh berdoa terus 30 hari berdoa terus, ya. 365 hari berdoa terus. Jangan saudara jenuh berdoa terus, biar kita tetap melihat ada jawaban dari Tuhan. Yang kedua, biar roh kita tetap menyala-nyala. Amin. Ya. Yang kedua harus kita lakukan apa? Roh kita menyala-nyala. Saya percaya di sini GPDI Gria 50 ya, metode tamu. Biar roh tetap menyala-nyala, saudara. Hari ke-50 itu bisa hari Pentakosta. Ya, setelah lagi kita merayakan hari Pentakosta. Ya, biar roh kita menyala-nyala. Roh itu tidak bisa dipadamkan dengan keadaan situasi apapun. Amin. Mau apapun keadaan saudara di luar, ya, ada banyak berita-berita yang kita dengar, itu tidak akan mempengaruhi roh kita. Karena roh kita, kita berkata, roh yang ada dalam hidupku lebih besar daripada roh yang dalam luar. Roh kita lebih besar, saudara. Jadi jangan padamkan roh itu. Biar tetap terus menyala, tetap terus menyala, saudara. Jangan sampai redup, jangan sampai mulai padam. Biar api itu, karena api Pentakosta itu tetap terus menyala-nyala. Mau apapun ini dunia, saudaraku, tetap api Pentakosta itu, api yang dari surga itu, tetap membakar jemaat Tuhan, membawa terus hadirat Tuhan, sehingga di sini kita percaya ada kemuliaan Tuhan, ada pengurapan Tuhan, ada kuasa Tuhan, sehingga jemaat semuanya tetap merasakan lawatan. Haleluya. Puji Tuhan. Inilah firman Allah yang boleh saya sampaikan bagi kita saat menjelang siang hari ini. Biar kita semakin hari kita tetap terus dibakar saudaraku, ya, dibakar dengan api yang dari Tuhan. Kalau kita dibakar dengan emosi, itu saudaraku, itu bisa proses. Tapi kalau dibakar dengan api, saudaraku, itu bisa membuat roh kita semakin lebih lagi. Kita merasakan ada kuasa Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan naikkan satu pujian.
roh-Mu. Kuasa Tuhan itu tetap tercurah dan melawan keluarga kita, anak-anak kita, bahkan setiap apapun yang kita kerjakan, Dia selalu bersama dengan kita. Haleluya. Kita buka hati kita untuk Roh-Nya. Haleluya, haleluya. Jangan tutup hati kita, saudara. Jangan keraskan hatimu. Tapi minta kuasa Tuhan, hadirat Allah. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, Yesus. Haleluya, haleluya. Pujilah Kau. Oleh ajaib, oleh dahsyat luar biasa. Haleluya. Terima kasih. Roh-Mu yang hidup. Haleluya. Roh-Mu yang hidup menuniku, mengalir dalamku. Haleluya. Jiwaku
ini Bapak. Kami percaya Tuhan, waktu-waktu kami mau mempergunakan lebih lagi Bapak, untuk kami ada di dalam hadirat Tuhan. Karena kami tahu Tuhan Yesus, karena di dalam hadirat-Mu sekali lagi Tuhan ada pemulihan. Di dalam hadirat-Mu ada Tuhan kuasa. Kami ada bagi kekuatan dan kami mengalami kesembuhan. Karena kami tahu Allah kami adalah Allah yang berkuasa. Engkau adalah Allah yang hidup Tuhan. Sekali lagi Engkau adalah Allah yang maha kuasa Bapa. Engkau mengerti hati kami Tuhan. Kalau Engkau dapati hati kami saat ini mengalami keletihan, mengalami kejenuhan Tuhan, kami minta Roh Kudus Tuhan perbaharui hidup kami. Kami mau tetap terus Tuhan sekali lagi ada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami tidak mau ada di luar hadirat. Kami percaya Tuhan, hanya Yesuslah Tuhan segala-galanya dalam hidup kami Bapa. Terpujilah Kau Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah dengar firman-Mu Tuhan. Sekali lagi Roh Kudus, Engkau berbicara dalam hati kami. Dan kami mau terus Bapa memperkatakan bahwa iman kami hanya kepada Engkau saja Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Kau Bapa di surga. Kami sudah dilawat, kami sudah diberkati dengan kebenaran firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih atas pelayanan firman Tuhan. Saya sampaikan kepada pendeta Erson Sinaga, Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya kita akan memberikan korban persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kita akan satu pujian, Dialah segalanya, Dia bagi. waktunya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada jemaat GPDI Gereja Bengkulu. Tuhan Yesus memberkati pelayanan yang ada, Pak, keluarga, dan setiap hal yang cita-citakan dalam pelayanan. Biarlah Tuhan memberkati. Saya minta kita sama-sama bangkit berdiri, kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Nanti dengan kami minta kesediaan Bapak Pendeta untuk menutup doa berkat. Immanuel.
bersyukur Tuhan. Di akhir ibadah ini kami percaya kami semuanya sudah diberkati Tuhan. Kami percaya berkat Tuhan itu menjadi bagian dalam kehidupan kami. Jemaat-Mu Tuhan, diberkatilah keluarga, diberkatilah pekerjaan, usaha, anak-anak sekolah semuanya. Engkau yang akan senantiasa memberkati sehingga semuanya dibuat berhasil, sehingga nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan ya Bapa. Bapa, kalau ada Tuhan Yesus, sekali lagi Tuhan, jemaat-Mu yang masih di dalam perjalanan pulang kampung, Tuhan kami serahkan. Biar Tuhan Engkau memberikan kekuatan juga kesehatan. Biar juga mereka boleh kembali lagi Tuhan di tempat ini untuk kami bersama-sama beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan Yesus Kristus buat jemaat-Mu yang berulang tahun Tuhan. Tuhan, Engkau kiranya memberkatilah. Engkau memberkati kekuatan, kesehatan, memberkati seluruh hidup mereka Tuhan, sehingga umur panjang yang Engkau sudah berikan dalam hidup mereka, biar semakin hari mereka tambah setia, tambah hari mereka semakin tetap kuat terus di dalam akan Engkau Bapa. Dan pujilah Engkau Bapa di surga. Kami juga berdoa buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan juga yang memberkati, baik juga Ibu Gembala di tempat ini, bahkan juga sepastori Tuhan kami serahkan Tuhan. Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan kesehatan, hikmat dari Allah, sehingga lewat penggembala di tempat ini Tuhan, kami percaya akan banyak jiwa-jiwa boleh datang terus Bapa, bertambah-tambah Tuhan. Semakin hari jemaat yang digembalakan semakin kuat di dalam akan Engkau. Tambah hari mereka lebih lagi terus Tuhan, setia di dalam mereka pengiringan mereka untuk melayani Engkau juga Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Kau Tuhan. Kami juga mau berdoa buat bangsa negara Indonesia. Kami serahkan ke dalam tangan bangsa kami Tuhan. Biar Tuhan Engkau yang melawat bangsa kami, biar keselamatan bangsa kami tetap tercurah Tuhan. Buat bangsa Indonesia kami ini, mulai dari Sabang sampai Merauke, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan berkati terus Bapa. Dan kami percaya Tuhan, jiwa-jiwa Engkau senantiasa terus Bapa, mereka boleh mengalami perjumpaan dengan Engkau, sehingga mereka mengalami keselamatan. Dan banyak orang-orang boleh dimenangkan. Kemuliaan hanya bagi Engkau saja Bapa. Terima kasih pemerintahan juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan juga berkati pemerintahan kami Tuhan. Biarlah mereka semakin hari mereka tetap terus Tuhan di dalam kepemerintahan mereka melakukan tugas-tugas dengan baik ya Bapa. Terpujilah Kau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Inilah menjadi doa kami Tuhan. Sekali lagi kami tetap serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Biar tetap semakin hari, biar kami tetap terus dipimpin, kami tetap terus dituntun dengan firman dan Roh Kudus-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Kau Tuhan. Dan kami percaya juga Tuhan, setiap persembahan yang sudah kami beri, Tuhan membalas berlipat kali ganda sesuai dengan janji firman-Mu. Mengucap syukur Tuhan. Dan kami akan akhiri ibadah kami saat siang hari ini. Saudara-saudaraku, marilah kita pulang, kita terima berkat yang daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan daripada Roh Kudus menyertai, memberkati mulai saat siang hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Para jemaat GPD Gereja 50 Medland Tambun Cibitung, mari tetap semangat terus, biar roh itu tetap menyala-nyala, jangan sampai padam roh itu.
kita katakan bahwa Allah kita itu Allah yang dahsyat dan Allah luar biasa. Dia selalu ada bersama dengan kita, sehingga kita yakin percaya bahwa Tuhan kita itu sanggup melakukan jauh lebih besar apa yang kita doakan. Dan kita yakin juga bahwa Dia adalah El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Allah yang tidak pernah terbatas kuasanya. Sehingga ketika kita meyakini bahwa Allah itu Allah yang dahsyat, mari jemaat sekali lagi GPD Gereja 50 meter dan Taman Cibitung, percayalah bahwa kita adalah anak-anak Allah yang sudah menerima kuasa, menerima ahli warisnya dari surga. Kita mau lebih lagi semangat setia, kita mau lebih lagi bergandengan dengan tangan untuk memajukan pekerjaan Tuhan, sehingga semuanya untuk kemuliaan hanya nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.